Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada yang tersayang, tercinta Bunda Wahyu sebagai evaluator kami yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan skenario pembelajaran menyangkut dengan pelatihan kepemimpinan pengawas yang dilaksanakan pada workshop PKP Angkatan Kedua yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ya. Kami diberi tugas untuk memberikan materi agenda 2, yaitu menyangkut dengan agenda kepemimpinan pelayanan dengan judul Berpikir Kreatif dan Inovasi dalam Pelayanan. Untuk itu terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Noni Ahmad SPD MM, Widya Iswara pada BPSDM Provinsi Maluku Utara. Nah, di slide ada terpampang nomor handphone saya, alamat, email, dan Facebook saya. Ini adalah bagian dari perkenalan tentang siapa saya. Untuk itu kita lanjut. Sebelum masuk pada materi pokok berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan, kami akan menyampaikan deskripsi singkatnya. Namun dalam deskripsi singkat ini, saya sebagai pengampu materi atau sebagai fasilitator akan mempersilahkan seorang peserta untuk membacakannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Kita tahu bahwa yang mengikuti pelatihan ini adalah pejabat eselon 4 lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terbagi atau terdapat di masing-masing OPD. Indikator yang ingin dicapai yaitu 1. Bisa menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Yang kedua, dapat mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Yang keempat, merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Baik, sebagai fasilitator saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana berpikir kreatif. Namun di sini kita akan melakukan dengan brainstorming atau curah pendapat. Jadi saya akan menggali pendapat atau ide dari masing-masing peserta yang terdiri dari berbagai macam OPD. Mereka akan memberikan gagasan dan ide-idenya dengan harapan bahwa pertanyaan dari kita, apa sih berpikir kreatif? Mereka bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan materi yang tergambar pada RBPMP. Namun kami tidak akan menjabarkan secara rinci karena hal ini akan kita sama-sama lihat pada rencana pembelajaran. Jadi di dalam RBPMP yang kita harus perhatikan adalah indikator hasil belajarnya, materi pokok, sub materi pokok, metode pembelajaran, alat atau alat bantu atau media yang digunakan, dan estimasi waktunya. Nah, selanjutnya sebelum masuk pada RP-nya, ada evaluasi pembelajaran yang akan kami lakukan sebagai Widya Suara atau sebagai fasilitator, yaitu yang pertama, Widya Suara memerintahkan kepada masing-masing peserta untuk mencari referensi atau contoh pelaksanaan inovasi pada OPD masing-masing. Yang kedua, peserta
mengkaji hasil temuan di atas dan memberikan pendapatnya. Yang ketiga, peserta diminta untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan inovasi dan memberikan masukan positif bagi pengembangan ke depannya. Dan keempat, peserta membuat kesimpulan dan hasil diagnosa dan masukan-masukannya. Yang kelima, seluruh hasil yang dibuat dimasukkan atau dikumpulkan melalui email atau WA yang akan kami sampaikan. Tentunya ada referensi yang kita gunakan. Referensinya kami sudah cantumkan di dalam RBPMP kami. Dan sebagai rencana pembelajarannya, di sini kami bagi dalam berbagai materi yang telah ditetapkan sesuai dengan modul yang kami pelajari. Jadi untuk materi pokoknya ada 4 dan dari 4 materi pokoknya terbagi dalam sub-sub materinya. Kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya bagaimana tahapan kegiatannya. Yang pasti sebagai pendahuluan kita masuk kelas, kita akan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri secara kreatif dan inovatif. Terus sebagai fasilitator pastinya menciptakan suasana kelas yang kondusif dan meminta terhadap peserta untuk dapat mengetahui materi yang kita sampaikan. Dan sebagai penjelasan untuk menggali harapan peserta terhadap materi, maka dengan sendirinya sebagai fasilitator meminta kepada peserta untuk menuliskan pada post-it dan apa saja yang dia ketahui tentang bagaimana berpikir kreatif dan inovatif, maka hasil yang dia tuliskan itu dia akan tempelkan di papan tulis. Baik, selanjutnya sebagai penyajian yang pertama adalah pembahasan pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Jadi sebagai fasilitator kembali lagi kami akan mereview kembali materi yang diberikan oleh fasilitator terdahulu. Ini adalah mengingat bagaimana kita melakukan asesmen berpikir kreatif sehingga di dalam pembelajaran tadi ada terjadi tanya jawab antara kami sebagai fasilitator dan peserta. Jadi selain untuk melakukan asesmen berpikir kreatif, juga mengajak peserta untuk melaksanakan salah satu games atau berpikir kreatif lainnya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dengan sebuah renungan pentingnya berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Nah, sebagai fasilitator, saya akan mengajak peserta untuk merenungi bidang tugasnya serta memberikan motivasi kepada mereka agar dalam pelayanan kesehariannya di tempat tugas mereka tidak bekerja asal-asalan. Sebagai pembelajaran yang kedua atau penyajian yang kedua, pokok pembahasannya adalah pembahasan tahapan-tahapan proses kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, dan hambatan berpikir kreatif. Nah, sebagai gambaran bahwa di sini kita diharuskan untuk memutar video. Yang akan saya putar video yang diputar adalah video inspiratif dalam mengembangkan inovasi. Jadi harus tokoh agama atau tokoh yang sukses. Nah, di sini untuk Maluku Utara atau saya sebagai fasilitator yang berasal dari Provinsi Maluku Utara, saya akan memberikan contoh terkait dengan di lingkungan tempat yang ada di sekitar kami. Karena Maluku Utara terkenal dengan kerajaannya dan mana keempat kerajaan ini dipimpin oleh masing-masing sultannya. Nah, dari apa yang kami sampaikan ini ada Sultan Babulah yang pada tahun 2021 ini baru dinobatkan atau diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, itulah saya akan memutar videonya dan saya akan meminta kepada peserta untuk mengidentifikasi nilai positif dari
sang pahlawan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kreativitas dan yang terkaitan dengan inovasi. Jadi semua dilakukan untuk bagaimana mencari inovasi-inovasi dari sang tokoh tersebut. Yang ketiga adalah pengertian dan alasan berinovasi. Nah, kita akan kaitkan dengan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, di sini peserta diajak untuk memahami kenapa inovasi itu penting dalam sebuah pelayanan. Saya akan memberikan contoh tentang kita sama-sama tahu bahwa Maluku Utara terkenal dengan rempah-rempahnya. Nah, kita mau mencari yang berpikir kreatif dan membuat sesuatu yang inovatif itu seperti apa. Nah, karena Maluku Utara terkenal dengan rempah-rempahnya, maka saya akan memberikan contoh dengan rempah-rempah tersebut kita bisa membuat minuman sehat. Contohnya seperti kita membuat kopi rempah, karena dengan menggunakan cengkeh dan pala kita sudah mendapatkan kopi sehat. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar dia, di lingkup kerjanya dia, bagaimana contoh yang baik untuk sebuah inovasi. Selanjutnya untuk penyajian yang ketiga yaitu pembahasan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif. Pastinya dari contoh yang dibuat tadi atau disampaikan sebelumnya, dengan sendirinya peserta dapat memunculkan ide-ide baru, ide-ide kreatif, dan akan terjadi proses pembelajaran baik melalui diskusi tanya jawab atau saya akan memberikan tugas kelompok untuk membahas atau dari masing-masing kelompok tersebut akan mempresentasikan apa yang telah dia diskusikan dari awal. Selanjutnya adalah penyajian menyangkut dengan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Nah, saya akan menyampaikan kepada peserta bahwa di lingkungan tempat kerja kita atau Maluku Utara terkenal dengan pulau-pulaunya. Jadi sepanjang kehidupan kita transportasi kita adalah menggunakan laut sebagai alat transportasi. Nah, di sini otomatis kita selalu sebagai ASN juga masyarakat selalu menggunakan transportasi laut untuk bekerja atau beraktivitas kesehariannya. Untuk itu, sepengetahuan saya di tempat persinggahan di pelabuhan biasanya disediakan tempat untuk persinggahan. Namun dengan adanya program GESI ini, tempat persinggahan yang tadinya dibuat asal-asalan sekarang sudah berubah fungsi, sudah dimasukkan lagi dengan tempat untuk bisa ibu menyusui, ruang khusus untuk ibu menyusui. Nah, hal ini sudah menjadi suatu perubahan yang sangat bagus dan saya akan memintakan peserta untuk bagaimana membuat contoh-contoh lain yang ada kaitannya dengan GESI. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah menyangkut dengan pembahasan inovasi pelayanan masih pada tingkat tahapan GESI dan saya akan memberikan, awalnya saya sudah sampaikan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk mencari contoh-contoh yang baik yang dia lakoni kesehariannya dia di kantor maupun kepada masyarakatnya seperti apa. Mereka ditugaskan untuk membuat contoh-contoh tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah penyajian untuk implementasi strategi berpikir kreatif inovasi dalam pelayanan publik. Dan sebagai penutup, saya sebagai fasilitator akan mengingatkan para peserta untuk kembali memahami materi yang diberikan oleh fasilitator terdahulu, baik agenda 1, 2, 3, dan 4. Karena setelah mereka belajar materi yang diberikan oleh fasilitator, baik saya maupun teman-teman sebelumnya,
mereka diharuskan untuk membuat rencana aksinya sesuai dengan bidang tugasnya. Barangkali demikian beberapa hal yang saya sampaikan menyangkut dengan materi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Selanjutnya kami kembalikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.